Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadifa Diratna dari kelas 2C Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 1119086000063. Di video kali ini saya akan membahas tentang new normal. Apa itu new normal? Awal mula terjadinya new normal dan apa saja protokol kesehatan yang akan dilaksanakan ketika new normal sedang berlangsung. Oke, nggak usah kebanyakan intro, langsung aja kita lanjut ke pembahasannya. Check this out. Pertama-tama, kita akan membahas tentang awal mula munculnya new normal ini. Seperti yang telah kita ketahui, virus COVID-19 ini, atau bisa kita sebut dengan virus corona, telah menggemparkan masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia, karena penyebarannya yang sangat cepat. Berawal dari kota Wuhan, Cina, lalu menyebar ke seluruh dokter dan ahli medis sedang berusaha keras untuk menemukan vaksin dari virus COVID-19 ini atau virus corona ini. Sementara para dokter dan ahli medis sedang berusaha keras untuk menemukan vaksin dari virus corona atau virus COVID-19 ini, kita sebagai masyarakat hendaknya untuk melakukan upaya-upaya pencegahan corona dengan mematuhi segala protokol kesehatan dengan baik dan juga benar. Artinya, sampai ditemukannya vaksin dari virus COVID-19 ini, kita sebagai masyarakat harus hidup dengan damai dengan adanya virus COVID-19 ini. Dan pola kehidupan ini bisa kita sebut dengan new normal atau kebiasaan normal yang mana dibatasi juga oleh protokol-protokol kesehatan. New normal ini adalah tatanan kebiasaan dan perilaku yang baru yang berbasis pada adaptasi untuk membudayakan hidup bersih dan sehat. New normal ini juga merupakan skenario untuk mempercepat COVID-19 dalam aspek kesehatan maupun sosial ekonomi. Setelah beberapa bulan Indonesia mengalami PSBB, kini Indonesia mulai menerapkan pola hidup new normal atau kebiasaan baru yang mana juga diterapkan dengan adanya beberapa penyesuaian. Beberapa penyesuaian di sini berupa protokol kesehatan yang harus ditaati oleh masyarakat-masyarakatnya. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Presiden Indonesia bahwa selama vaksin yang efektif belum ditemukan, maka masyarakat harus hidup berdampingan secara damai dengan virus COVID-19 ini. Hidup secara berdampingan di sini bukan berarti kita menyerah ataupun pasrah, tapi kita menyesuaikan diri dengan adanya COVID-19 ini. Lalu, apakah protokol kesehatan yang harus ditaati ketika new normal sedang berlangsung? Protokol kesehatan yang pertama yang wajib ditaati oleh masyarakat yaitu memakai masker. Studi yang didukung oleh WHO atau World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia telah menyimpulkan bahwa memakai masker dan menjaga jarak mampu mengurangi efek COVID-19 sampai 85%. Berdasarkan riset yang terus berkembang ini, maka WHO menyarankan bahwa pemerintah di suatu negara harus mendorong terus masyarakatnya agar selalu memakai masker dan menjaga jarak dimanapun itu dan kapanpun itu. Penggunaan masker itu wajib hukumnya di tempat-tempat keramaian seperti jalanan, kantor, sekolah, tempat perbelanjaan seperti pasar dan mal, lalu tempat peribadahan, dan lain sebagainya. Penyebaran dan penularan virus COVID-19 masih terjadi setiap hari. Seperti yang kita tahu, virus COVID-19 ini merupakan penyakit pernafasan yang mana apabila orang terjangkit oleh virus SARS-CoV-2 atau virus yang menyebabkan COVID-19 ini, maka bisa tidak terjadi gejala sama sekali, tidak muncul gejala apapun, atau mungkin bisa
muncul gejala non pernafasan ringan hingga muncul gejala pernafasan akut hingga menyebabkan kematian. Dari bukti yang sudah ada, virus SARS-CoV-2 ini ditularkan melalui droplet, yang mana droplet ini ada pada ketika kita sedang batuk ataupun bersin. Maka dari itu kita dianjurkan untuk memakai masker dan juga menutupi ketika kita sedang batuk ataupun bersin, karena area segitiga wajah yaitu mata, hidung, dan mulut ini merupakan area penularan dari virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini. Para pedagang pun di pasar ataupun di tempat lainnya itu diwajibkan untuk menggunakan masker, lalu face shield, dan juga sarung tangan. Nah, orang yang memakai face shield bukan berarti dia diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker, tetapi tata cara yang benar adalah menggunakan face shield juga tetap harus menggunakan masker. Protokol kesehatan yang kedua yang wajib ditaati oleh masyarakat yaitu adalah mencuci tangan. Kita dianjurkan untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan suatu aktivitas, karena tangan merupakan anggota tubuh yang mana sering melakukan kontak fisik dengan benda asing. Kita diwajibkan untuk mencuci tangan, contohnya sebelum dan sesudah makan, lalu sebelum dan sesudah beraktivitas, lalu sebelum dan sesudah menerima paket atau makanan online, ataupun sebelum kita menyentuh bagian mata, hidung, ataupun mulut, karena bagian segitiga wajah ini yaitu mata, hidung, dan juga mulut adalah bagian tubuh yang paling rentan dimasuki oleh virus COVID-19. Jadi kita tidak boleh atau kita tidak dianjurkan untuk menyentuh segitiga wajah ini sesering mungkin. Jadi kita harus meminimalisir untuk menyentuh mata, hidung, dan mulut kita. Cuci tangan juga merupakan cara yang cukup ampuh untuk mengatasi virus COVID-19 ini. Cuci tangan juga merupakan cara yang tidak sulit untuk kita lakukan. Berikut merupakan cara untuk mencuci tangan dengan baik dan benar. Pertama, basahi tangan dengan air. Lalu tuangkan sabun ke telapak tangan. Kemudian gosok kedua telapak tangan hingga merata. Lalu gosok punggung tangan dan sela-sela jari dan sebaliknya. Kemudian gosok kedua telapak tangan dan sela jari, kemudian gosok punggung jari dengan jari saling mengunci dan sebaliknya. Lalu gosok ibu jari dan sebaliknya. Lalu gosok kelima jari ke telapak tangan dan sebaliknya. Kemudian bersihkan pergelangan tangan kiri dan juga kanan. Lalu setelah itu bilas dengan air bersih. Dan keringkan menggunakan tisu ataupun handuk. Demikianlah cara mencuci tangan dengan baik dan benar, yang mana hal tersebut pasti akan kita gunakan, pasti akan kita praktekkan dimanapun dan kapanpun itu, karena kini di Indonesia, tepatnya di tempat-tempat keramaian, telah disediakan tempat untuk mencuci tangan. Pada tempat-tempat umum seperti restoran, mal, tempat pembelanjaan, lalu pertokoan, dan lain sebagainya, juga diterapkan sistem antri dengan tetap
menjaga jarak. Terdapat tanda silang yang berada pada kursi ataupun lantai yang menandakan bahwa itu adalah jarak antar pengunjung. Lalu untuk para pegawai juga diterapkan sistem shift, dan juga untuk jam kerja pegawai juga dikurangi. Lalu sebelum memasuki tempat-tempat keramaian seperti mal, pasar, dan lain sebagainya, kita juga diwajibkan untuk memeriksa suhu tubuh terlebih dahulu oleh para petugas yang telah berjaga di tempat-tempat tersebut. Lalu pihak perusahaan ataupun pertokoan ataupun rumah makan dan tempat-tempat umum yang lainnya juga diharuskan untuk menyemprotkan disinfektan secara rutin pada meja, pintu, ruangan, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih.